Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ketika kamu pasrah. Mantan lebih memilih orang ketiga. Saat itulah hati mantan goncang, gundah gulana, benci sebenci-bencinya kepada orang ketiga, dan ia menyadari bahwa tempatnya adalah di rumahmu. Ya. Jadi kita berusaha menarik mantan kembali kepada kita. Mungkin juga sampai bertengkar dengan orang ketiga, rebutan mantan yang sangat kita cintai ini. Tetapi ketika mantan tidak mau kembali kepada kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa kan memaksa hati orang untuk mencintai kita, untuk bersama kita. Ya, kalaupun dia pulang, hatinya tidak bersama kita, dia akan pergi lagi karena hatinya bersama orang ketiga. Semakin keras usaha kita, ternyata semakin cinta pula mantan kepada orang ketiga. Dan itu yang membuat kita bersedih, membuat kita gundah gulana, membuat kita goncang, sehingga badan kita jadi kurus kering karena kepikiran terus dengan mantan. Makan tidak bisa menelan, kemudian tidur tidak bisa nyenyak, mimpinya itu chatting terus dengan mantan. Begitu terbangun, ternyata bahkan handphonenya sedang dicas, handphone kita sedang dicas, dan seterusnya. Nah, jadi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika harapan kita amat sangat besar agar mantan bisa segera kembali kepada kita. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan setelah semua usaha kita lakukan dan mantan ternyata tetap lebih memilih bersama dengan orang ketiga? Yang bisa kita lakukan adalah pasrah. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh tentang dahsyatnya kepasrahan itu, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, Nah, jadi pasrah. Ketika kita pasrah, maka pada saat itulah doa-doa kita yang selama ini belum naik ke langit, segera melesat naik ke langit. Saat itulah doa-doa kita agar mantan kembali, agar mantan sadar, agar mantan jatuh cinta lagi, terkabul. Itu kekuatan orang yang pasrah. Semua orang berdoa, kelihatan zahirnya, cara berdoanya sama. Mengangkat kedua tangan, yang membedakan apa? Cara hatinya berdoa. Ada orang yang berdoa dengan memaksa agar cepat mantan kembali. Tetapi ada orang yang berdoa dengan kepasrahan. Dia berdoa, dia serahkan segala sesuatunya kepada Allah, kepada kehendak Allah, karena kehendak Allah itu adalah yang terbaik untuknya. Berdoa dengan hati yang pasrah. Orang yang berdoa, memaksa, secepatnya mantan harus kembali, maka dia justru mendapatkan mantan semakin jauh darinya.
doanya menjadi doa yang tidak terkabul. Ya, doa orang yang tergesa-gesa. Begitu seminggu dia berdoa tidak terkabul, dia mulai mengeluh, aduh kok sudah berdoa, kok sudah membaca doa yang diajarkan di misal channel YouTube mana, katanya doanya akan cepat terkabul, tapi kok sudah seminggu berdoa, belum terkabul juga. Nah, kita lupa bahwa tergesa-gesa itulah yang membuat doa kita menjadi tidak terkabul. Ya, tetapi ketika kita berdoa, kita pasrah. Setelah kita berusaha, kita berdoa, kita pasrah dengan apapun yang Allah berikan untuk kita. Maka hati yang pasrah itulah yang akan mendorong doa kita naik ke atas langit. Sehingga ketika orang pasrah, maka pada saat itulah dia akan mendapatkan hasil dari doa-doanya selama ini. Ya, nah itu kehebatan dan dahsyatnya orang-orang yang pasrah, orang-orang yang sabar di dalam berdoa. Maka di dalam surat Hud ayat yang ke-115 kita diajarkan, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi berdoa itu adalah sebuah kebaikan. Berdoa dengan kesabaran diikuti dengan kepasrahan, ya, itulah yang menjadikan doa-doa orang terkabul. Ya, kita sering datang kepada orang-orang saleh, orang-orang yang alim. Ketika mereka berdoa, cepat sekali terkabul. Apa yang membedakan doa kita dengan doa mereka? Hati, ya. Hati mereka berdoa dengan pasrah, ya, dengan sabar, ya, dan apapun hasil dari doa itu, semangat mereka untuk berbuat baik, untuk mengerjakan kebaikan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Ya, karena ada orang ya yang rajin sholatnya, bahkan pakai sholat malam, bangun tahajud. Ketika misal lagi ada hutang, ya, lagi melamar pekerjaan, begitu hutang lunas, diterima bekerja, ibadah jadi lupa. Ada kan yang begitu. Tetapi ada orang yang ketika dia berdoa agar mendapatkan pekerjaan, ternyata belum mendapatkan, ibadahnya tambah meningkat. Ya, doanya tambah banyak. Kemudian dia berdoa lagi agar mendapatkan pekerjaan. Dia dapatkan pekerjaan itu. Apa yang terjadi? Doanya menjadi tambah banyak lagi. Ya, dia bersyukur dengan doa-doanya. Ya, nah itulah yang kemudian membedakan doa dari orang-orang yang doanya mustajab dengan kita. Ya, nah karena itu ketika kita pasrah, maka energi kepasrahan itulah yang akan mendorong doa-doa kita ke langit, sehingga doa itu segera terkabul. Saat doa kita terkabul, saat itulah mantan menyadari bahwa tempatnya bukan bersama orang ketiga. Dari cinta dia jadi benci kepada orang ketiga, ya, karena dia menyadari bahwa tempatnya adalah bersama kita, pulang ke rumah kita, pulang kepada keluarganya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.